Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Bagaimana kemudian kemelut yang terjadi ketika Pak Anies mengungkit masalah tongkat di Ponegoro itu. Jadi ini juga menyangkut masalah cerita mistis dengan oleh orang-orang Jawa kita di sana. Jadi saya pikir hal-hal seperti ini juga lebih menarik ketika kita sangkut pautkan juga dengan politik itu kawan-kawan. Ya, ini cerita soal Pak Anies terima tongkat di Ponegoro itu viral lagi itu. Pak Anies dapat tongkat cakra Pangeran Diponegoro. Tatak Ujiati ya sudah takdirnya. Dan menurut mitos orang-orang Jawa itu mereka percaya bahwasanya ketika siapapun yang menerima tongkat cakra Pangeran Diponegoro itu bakalan menjadi pemimpin negeri ini selanjutnya itu. Nah, ketika mengungkit mitos itu, saya pikir ada yang panik nih. Itu yang ini yang makanya lebih menarik untuk kita ulas karena di balik mitos, di balik politik ada yang panik. Coba kita kaji lebih dalam lagi. Ya, cerita soal Pak Anies yang kala itu menjabat sebagai Mendikbud menerima tongkat Pangeran Diponegoro dari Belanda dan dikaitkan dengan kepercayaan soal kepemimpinan itu. Kembali viral diperbincangkan kawan-kawan. Juru bicara Pak Anies itu siapa? Pak Sudirman Said itu menanggapi pembicaraan viral tersebut. Cerita ini kembali diperbincangkan setelah Pak Anies melakukan wawancara di salah satu program stasiun televisi yang programnya itu sangat pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan banget itu yang kemarin itu. Nah, dalam acara itu Pak Anies juga menceritakan alasannya mengapa dirinya yang menerima benda sakral tersebut. Tayangan tersebut kemudian resmi ramai dibahas oleh sejumlah warganet kawan-kawan, termasuk pendukung Pak Anies Baswedan sendiri. Nah, menanggapi hal tersebut, juru bicara Pak Anies, Pak Sudirman Said, mengaku baru mengetahui hal tersebut usai menonton televisi. Pak Anies pun, kata dia, sudah menjelaskan bahwa hal itu merupakan ketidaksengajaan itu. Pak Sudirman Said itu mengaku baru tahu ketika menonton TV kawan-kawan. Pak Sudirman mengatakan kala itu Pak Anies menerima tongkat tersebut karena tiba-tiba Presiden berhalangan hadir. Sehingga Pak Sudirman Said mengatakan Pak Anies yang sebagai menteri harus mewakili Presiden itu. Terkait adanya kepercayaan bahwa yang memegang tongkat tersebut akan menjadi pemimpin, Pak Sudirman Said pun berharap demikian. Ya, ini saya pikir kalimat-kalimat seperti ini yang membuat kubu sebelah itu kepanasan itu, baik dari kubu Gerindra maupun dari kubu PDIP itu. Saya pikir dengan adanya mitos-mitos seperti itu yang kemudian diyakini oleh masyarakat Jawa, kemudian diinginkan oleh para pendukung Pak Anies, saya pikir itu juga bisa menjadi semacam kewaswasan oleh para pesaing dan oleh para penantang Pak Anies itu. Nah, Pak Sudirman Said pun kembali menegaskan bahwa yang dilakukan Pak Anies merupakan tugas negara itu. Bahwa ada orang yang percaya, mungkin teman-teman yang kental budaya Jawanya membawa sinyal itu, ya kita ambil saja gitu hikmahnya. Seperti itu yang dikatakan oleh Pak Sudirman Said. Tapi Pak Sudirman kira ketika itu berlangsung lebih kepada tugas kenegaraan saja gitu. Jadi saya pikir seperti itu kawan-kawan. Apakah kemudian mengenai tongkat cakra Pangeran Diponegoro itu yang kemudian dipegang saat ini oleh Pak Anies mampu mengantarkan Pak Anies menjadi pemimpin ke depannya? Saya pikir ya bisa dipercaya, bisa juga tidak, karena ini hanyalah sebuah mitos yang kental dalam budaya Jawa kawan-kawan. Nah, kita lanjut bahwa ada cerita kenapa bisa Pak Anies yang menerima tongkat tersebut itu. Coba kita akan bahas itu kawan-kawan.
Jadi, pada 2015, Pak Anies Baswedan yang kala itu menjabat sebagai Mendikbud menerima secara resmi tongkat Pangeran Diponegoro yang dikembalikan pihak Belanda. Sudah ratusan tahun tongkat itu dibawa ke negeri Belanda. Tongkat itu diambil setelah Diponegoro ditangkap. Di Galeri Nasional pada 2015 lalu itu malam, perwakilan dari Belanda, Michael Bolt, itu menyerahkan tongkat itu. Menteri Pak Anies kemudian menerima tongkat yang selalu dibawa Diponegoro selama Perang Jawa, kawan-kawan. Selain tongkat, sejumlah benda memang lekat dengan Pangeran Diponegoro, antara lain jubah, pelana, keris, dan tombak. Beberapa benda sudah disimpan di Museum Nasional, dan kini tongkat melengkapi kembali ke tanah air itu. Jadi kita harus bangga dengan tongkat pusaka ini menjadi milik tanah air kembali, kata Pak Anies itu. Pak Anies memegang tongkat itu. Tongkat itu kabarnya disita pihak Belanda saat Diponegoro ditangkap pada 1832 silam. Kala itu, tongkat pusaka tersebut dipajang di ruang pusaka Gedung A Galeri Nasional dalam eksebisi Aku Diponegoro, Sang Pangeran dalam Ingatan Bangsa dari Raden Saleh hingga kini. Bersamaan dengan tombak perang miliknya dan pelana kuda Diponegoro, pameran tersebut saat itu digelar dari 6 Februari hingga 8 Maret 2015. Pak Anies dapat tongkat Cakra Pangeran Diponegoro itu, para pendukungnya bilang itu sudah takdirnya itu. Apakah kemudian Pak Anies bakal memimpin Indonesia ke depan, itu tergantung dari keberhasilan para relawan dan para pendukungnya itu. Jadi masalah tongkat itu ya ada yang percaya dan ada juga yang tidak gitu. Bahkan Tatak Pujiati juga sudah bilang bahwa itu sudah takdirnya Pak Anies itu. Tongkat Cakra Pangeran Diponegoro yang diterima Baca Pres Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu kembali diperbincangkan, kawan-kawan itu. Ternyata tongkat Cakra Pangeran Diponegoro yang menerima Pak Anies, Pak Jokowi yang dijadwalkan untuk menerima ternyata absen pada saat itu. Tak ada yang kebetulan, sudah takdirnya memang demikian. Seperti itu kata Ibu Tatak gitu. Nah, kawan-kawan, bahwa dikatakan ada juga alasan Pak Anies diberhentikan sebagai Menteri Pendidikan karena menerima Cakra Pangeran Diponegoro. Padahal Pak Anies menerimanya karena mewakili presiden yang sedang absen di luar negeri. Sepenting itukah jadi orang pertama yang menerima Cakra Pangeran Diponegoro, ungkapnya. Itu. Lanjut, kata loyalis Anies itu, ternyata ada kepercayaan di kalangan masyarakat Jawa bahwa orang yang pertama kali memegang Cakra Pangeran Diponegoro akan menjadi pemimpin itu. Sebelumnya diberitakan Pak Anies Baswedan bercerita itu saat itu baru saja menjabat sebagai Mendikbud, perwakilan Belanda itu menyampaikan akan kembali menyerahkan tongkat Pangeran Diponegoro. Namun penyerahan itu sifatnya rahasia. Hal ini demi menghindari kemungkinan buruk yang terjadi karena nilai barang tersebut tidak ternilai, sementara tak sedikit orang yang menginginkannya. Pak Anies kemudian melaporkan bahwa akan ada penyerahan Cakra Pangeran Diponegoro kepada Presiden Joko Widodo. Diaturlah acara di Galeri Nasional yang bersamaan dengan adanya pameran di sana. Awalnya Pak Jokowi dijadwalkan untuk menerima tongkat itu, namun ternyata ada kegiatan lain di Filipina sehingga dimintalah Pak Anies untuk mewakilinya itu. Nah, Pak Anies menegaskan bahwa dirinya tidak menikung presiden karena dia hanya mewakili atas izin presiden itu. Jadi pernyataan bahwa Pak Anies itu disebut menikung Pak Jokowi itu ternyata hoax, kawan-kawan. Bahkan bisa dibaca bahwasanya Pak Jokowi sendirilah yang kemudian menugaskan Pak Anies untuk mewakili dirinya menerima benda pusaka tersebut. Nah, kita kembali lagi di sini, kawan-kawan. Hal yang paling menarik, apakah kemudian betul bahwa tongkat Diponegoro itu, Cakra Diponegoro itu, Pangeran Diponegoro itu yang kelak bisa membuat Pak Anies memimpin Indonesia ke depannya, ataukah seperti apa? Menurut kawan-kawan seperti apa? Coba tulis di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.